Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para sahabat Yamani di dalam program Yamani Road to Ramadan, Jannah from Home. Eh, Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang berbagai masalah tentang kehidupan rumah tangga, ya khususnya di dalam ruang lingkup kegiatan sosial. Dan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang ada ya dari hubungan suami istri, orang tua, anak, ya, lingkungan masyarakat sekitar. Yang kalau kita lihat dan kita perhatikan ini sudah seperti biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu saya sudah bersama dengan Bang Hamdi, ya, pakar kita. Ya, mudah-mudahan beliau tidak terlalu banyak masalah. Karena setiap hari selalu menghadapi masalah, begitu ya, Bang Hamdi, ya. Dan kali ini, dalam episode kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa sebenarnya solusi yang terbaik yang harus dilakukan sehingga kita bisa menghilangkan, kayaknya nggak mungkin ya Bang Hamdi, ya. Betul. Paling tidak kita meminimalkan kejadian-kejadian sosial yang harusnya tidak terjadi di Indonesia ini, ya. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Bang Hamdi. Silakan Pak. Ya, Bang. terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Kalau pertemuan yang lalu ya, itu kita bicara soal problem, soal akar masalah, dengan varians problem yang begitu kompleks, ya, dari mulai suami istri, perceraian, KDRT, pelecehan seksual terhadap anak, ya, kemudian perselingkuhan dan lain sebagainya, kenakalan remaja dan sebagainya. Dan sekarang kita bicara soal solusi. Jadi solusi seperti apa? Karena ini masalah sosial, jadi solusi yang yang tepat tentu harus dari berbagai macam sudut pandang, ya. Karena variabel di dalam sebuah persoalan sosial itu luas, jadi nggak bisa, oh ini masalahnya aja, masalah suami istri, nah nggak juga, tapi juga ada masalah sisi yang lain, ada masalah terkait dengan legal, ya, sisi legal kayak KDRT misalnya, terus hukum, ya, ada sisi dari masalah spiritual, moral dan lain sebagainya, gitu. Nah, kita akan coba kerucutkan sedikit masalah tadi yang pertama saya bilang soal perceraian, ya, konflik lah, KDRT apa gitu. Nah, yang pertama kalau menurut saya, ini pendapat pribadi ya, sebagai seorang konselor yang seringkali menangani hal-hal seperti ini. Yang pertama bagi kita yang mau menikah atau sedang akan menikah, proses menikah, yang pertama adalah meluruskan niat. Jadi, niat, ya, pertama tuh niat, ya. Niat itu penting. Jadi seperti dalam hadis kan, innamal amalu binniat. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, tergantung niatnya, ya. Artinya apa? Niatnya harus, kalau pernikahan, ya harus benar-benar karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa, karena mertua misalnya. Bukan karena mertua kaya, ya. Ya, karena tunggal gitu kan. Mertua udah tua misalnya, ya kan. Warisannya banyak. Bukan begitu, ya kan. Jadi harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menjadi satu fondasi yang sangat penting. Jadi intinya adalah islahul niat, jadi harus diluruskan, ya. Baik yang sudah maupun yang akan dan yang dalam masa merawat proses rumah tangga, ya, membentuk rumah tangga. Itu yang pertama. Karena ini akan menjadi tolak ukur, seberapa kuat sebuah rumah tangga itu bisa bertahan terhadap konflik, terhadap hal-hal lain yang sifatnya negatif, sangat terkait dengan kekokohan niatnya. Berarti boleh dibilang niat itu sama dengan tujuan, kan, ya, Bang Hamdi? Betul. Ya. Tujuan kita mau nikah tuh mau ngapain, kan, gitu, ya? Mau kalau di dalam ajaran agama Islam itu kan meminimalkan perzinahan, ya. Salah satunya itu, ya. Mungkin boleh dibilang ngapain sih lo tujuan nikah, kan, begitu, ya. Oke, yang lain nih, gimana Bang? Itu ya, jadi soal niat tadi itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting dalam masalah suami istri di sini adalah harus ada yang mau mengalah. Mengalah, ya, ini penting. Jadi nggak bisa kita itu, misalkan ada suami istri konfliknya, itu nggak bisa gitu saling mempertahankan egoisme sendiri-sendiri. Ya, ini saya benar, kamu salah, kamu yang salah, coba kamu begini, coba kamu begini, ya, itu repot. Nggak ada selesainya nanti, harus mengalah gitu, karena kalau nggak ada yang ngalah susah juga. Ya kan? Jadi misalnya satu
kasus ya, apa namanya, sepasang suami istri gitu kan, sudah menikah sekian puluh tahun. Kemudian di tahun ke-20, saya lupa tahun keberapa, itu ada perselingkuhan lah di situ ya. Suaminya berselingkuh dengan pihak ketiga. Tapi sih sebenarnya sudah cukup cukup penyelesaiannya cukup oke sebenarnya kan, dinikahi juga akhirnya gitu kan, dinikahi, tapi istri belum bisa menerima. Akhirnya udah diceraikan. Tapi yang terjadi adalah istri sampai dengan ketika itu belum bisa menerima suaminya, dia nggak percaya. Tidak ada trust-nya karena terbukti telah kasus tadi itu gitu ya. Ya ini kalau nggak ada yang ngalah susah. Kan bapaknya udah menceraikan. Udah ngalah dong berarti ya kan. Karena sudah kembali lagi nih ceritanya lagi, udah nggak jadi juga perselingkuhan gitu. Udah nggak ada lagi komunikasi dengan pihak ketiga juga, dengan siapapun juga nggak ada. Jadi sebenarnya bapaknya udah bagus ya, udah ada upaya dia untuk kembali normal gitu. Tapi kan tadi istri masih belum bisa menerima gitu. Ini kan ada semacam trauma mungkin ya dengan perselingkuhan, akhirnya jadi sampai ketika itu masih belum juga terima gitu. Ya harus ngalah karena apa ya, kalau nggak ada yang ngalah susah. Jadi gini, artinya mengalah itu untuk apa? Untuk keutuhan rumah tangga, gitu. Demi keutuhan rumah tangga. Jadi saya bilang pada klien-klien yang datang berkait dengan masalah suami istri, ya konflik, ya udah Bapak Ibu mungkin yang namanya suami, namanya istri ya nggak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya, ada minusnya, ada plusnya, gitu kan. Ya apa namanya? Bisa nggak kita menerima itu semua, dan itu semua adalah demi keutuhan rumah tangga. Jadi misalnya kos baru gitu ya. Anak-anak aja pada kagak kerja gitu misalnya. Saya kerja, penting tulang ya kan. Dia anaknya kan tinggal tidur, makan tidur gitu kan. Ada juga begitu tuh. Ya jangan. Ya tadi kalau memang kan suaminya dulunya kerja, ya kan, karena masalah ada PHK, COVID, segala macam kena dampak gitu kan. Ya dimaklumi dulu lah kan, namanya juga suami gitu ya. Sedang berusaha mencari kerja baru gitu. Nah ini apa ya, pokoknya demi keutuhan rumah tangga lah. Atau misalnya kasus di mana istrinya penghasilannya lebih besar dari suami gitu. Sehingga suaminya nggak seberapa gajinya gitu, istrinya gede banget gajinya ya, karena jabatannya tinggi gitu ya. Nah udah ya jadi masalah juga. Nah ini harus ada, nggak bisa kayak gini gitu. Pokoknya demi keutuhan rumah tangga. Mengalah itu ya. Atau bahasa sederhananya lapang dada. Jadi bagaimana menerima kondisi dengan apa namanya saling lapang dada, memahami gitu ya, Bang Hamdi ya. Oke, yang lain apa? Itu yang kedua ya, artinya sedang ngalah gitu. Terus yang ketiga yang sebagai sebuah solusi terkait masalah ini, komunikasi. Jadi kalau menurut konsultan perkawinan yang di Amerika itu pernah bilang, idealnya gitu untuk mempererat hubungan suami istri itu, suami istri itu paling minimal itu berkomunikasi 20 menit per hari. Minimal 20 menit per hari. Iya. Bukan bicarain kontrakan yang belum dibayar gitu ya, enggak gitu. Tapi SPP anak belum dibayar juga ya kan. Tapi itu kan masalah formal, masalah umum lah. Yang dibicarakan adalah informal ya. Problem bukan masalah. Ya, gimana hari ini mama atau ibu? Hanya gitu aja ya? Hanya menanyakan. Iya, jadi bukan masalah tadi yang SPP udah tinggal beberapa bulan lagi, nggak gitu. Tapi lebih kepada hubungan ini ya, kedekatan ya, bonding. Jadi lebih bonding, jadi bondingnya harus kuat gitu. Nah, itu 20 menit sudah sebelum tidur atau di siang hari, di sela-sela siang hari itu juga, atau di pagi hari bisa minimal 20 menit. Ya, dan pertanyaannya ini ya, berkisar tentang apa namanya relationship antar suami istri saja, nggak ada jangan yang formal, jangan membahas yang umum. Masalah-masalah. Jangan, nanti ribut lagi. Nanti ribut lagi. Ribut lagi kalau bicara. Tadi belum dibayar ya. Kok dikasih duitnya? Itu bahaya tuh. Gimana ya? Kurang uang belanja. Nah, jangan. Ya gitu-gitu harus. Tapi kadang gini, Bang Hamdi, secara psikologis kan itu nggak biasa gitu ya. Kadang ada romantis lah bahasanya, ini menarik nih.
gimana nih ya? Ya Prinsipnya ini, saya gini, ini bagus tanyanya. Kan nggak biasa gitu. Dan memang tipikal orang kita, ya nggak semua sih ya, apa ya, kurang terbuka gitu ya, kurang bisa bermesra-mesraan gitu, kurang bisa romantis. Dimulai aja gitu, cuman jangan 20 menit. Kelamaan. Bingung Misalnya yang mau kalau 20 dibicarain. menit kelamaan, 1,5 menit, Oke. menit, Iya, iya. menit. Tapi pelan-pelan gitu. Harus dimulai ya, tapi tadi waktunya dulu aja. Masalahnya kan yang penting gini, Faktor kebiasaan kali ya? iya, Oke. harus konsisten dan jangan lama-lama gitu memulainya. Iya, iya. Yang jadi nggak dimulai kan karena orang udah 20 menit kan lamaan, saya belum bisa gitu. Ya jangan 20 menit. Berapa kek? 1 menit kek, 2 menit. cukup lah. Yang penting kedekatan bonding tadi ya itu terbentuk. Apalagi untuk nih ya, note satu pasangan yang memang sudah cukup lama menikah ya, melewati masa-masa perak ya, penggunaan perak 25, 30 misalnya, itu kan saat-saat dimana usia juga ya kayak saya lah gitu kan, udah nggak muda lagi, apa namanya, 53 tahun, 52 tapi masih tahun muda ya. Bang Hamdin. Anak 5 ya kan, udah kerja jadi udah tua sebenarnya ya kan. Nah itu Bang Ramli. Terus yang ketiga, ya, tiga ya, 4 ya, berarti ya. Yang keempat, adanya keterbukaan. Jadi misalkan suami bilang aja sama istrinya kalau dia misalnya punya kebiasaan tertentu, kalau tidur ngorok, dia bilang aja gitu, apa namanya, maaf ya ibu, papa ini kalau tidur ngorok. Ya kan, gitu. Dan itu biasanya tertutupi waktu pas masa-masa ini ya, pengenalan. Dan nanti istrinya bilang juga, maaf ya papa, saya dan keluarga saya nggak suka sama orang ngorok ya. Jadi kalau dia marah nanti ngorok ya jangan marah ya, karena dia nggak suka ya kan. Nah itu tuh perlu disampaikan di awal, jadi, supaya nanti ketika ada kejadian ya apa namanya ya, itu nggak jadi konflik gitu, karena kan udah ada keterbukaan. Ya. Oke. Jadi itu tadi solusi-solusi yang mungkin bisa sederhana tapi bisa jadi itu sulit buat kita laksanakan ya, karena tadi itu ya bicara apa namanya, menanyakan kondisi istri itu kan mungkin sesuatu hal yang jarang terjadi. Oke, Bang Hamdi gini, dari tadi solusi-solusi yang telah dijelaskan oleh Bang Hamdi secara pendekatan sosial dan keagamaan, sebenarnya intinya bagaimana kita menciptakan sebuah suasana surga di dalam keluarga gitu ya. Ya. Ini menarik ya, bagaimana menciptakan suasana yang religius gitu ya di rumah tangga kita gitu. Yang pertama tentunya ayah ya dan ibu harus bisa menjadi contoh ya, harus contoh jadi ya, toladan ya, itu penting. Seperti diungkap dalam surat apa itu? Kalau nggak salah Al-Kahfi ya, yang apa Muslim bisa buka Qurannya ayat 82 gitu. Di situ jelaskan bagaimana perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir gitu ya. Kan Musa udah nggak sabaran kan, ketika udah ada anak kecil Khidir membetulkan dinding milik penduduk kota Madian itu kan. Misalnya kenapa sih benerin orang dia masyarakatnya begitu katanya, jolim, dengki sama kita, kenapa masih ditolong juga gitu ya kan. Ya Khidir menjelaskan di balik dinding ini, kata Khidir, ada harta milik 2 orang anak yatim yang Allah ingin harta itu sampai kepada mereka. Nah yang berhubungan dengan tema ini, ujung ayatnya wakana abuhuma solehan, dan sungguh ayah mereka adalah seorang yang soleh. Jadi kata para tafsir, kesolehan itu bisa menembus waktu dan ruang. Boleh jadi bapak ibu sudah meninggal, tapi Allah lah yang memelihara gitu. Jadi harus jadi contoh ya. Karena Patah mengatakan buah apel itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya gitu ya. Begitu bapak ya begitulah anaknya gitu. Ini contoh. Like father, like son. Iya betul. Jadi kalau kita pengen anak kita itu menjadi anak yang soleh, kitanya yang harus menjadi anak yang soleh. Nggak cukup dengan memberikan majalah aku anak soleh. Nggak cukup gitu ya kan. Ya harus dulu gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait juga dengan apa namanya pola komunikasi gitu ya kan. Yang ketiga keterbukaan antara istri dan suami. Jadi kalau ada masalah
kekurangan atau apa yang disampaikan di awal supaya nanti nggak menjadi bibit-bibit konflik ya. Jadi ada keterbukaan itu penting gitu ya. Pekerjaannya apa gitu, ruang lingkupnya bagaimana ya. Dan terkait ini masalah HP ya misalnya, jadi sumber masalah nih HP gitu. Ada contoh misalnya istrinya ketika mau menikah gitu ya, bikin perjanjian ya, pokoknya kita nggak boleh saling lihat HP, misalnya gitu kan, ada begitu. Tapi bapak harus pulang ya tepat waktu, misalnya ya kan. Kalau di luar hari libur ya, kalau kerja mah beda lagi. Kalau libur pokoknya jam 5 udah di rumah, ya kan. Ibu nggak mau ganggu, nggak boleh lihat HP ibu, bapak nggak boleh lihat bapak nggak boleh HP ibu, gitu. Ada yang begitu, gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, ya lihat aja HP-nya. Keterbukaan kan, lihat aja. Dilihatin HP-nya gitu kan, lihat aja HP-nya, buka aja gitu ya kan. Nggak mau pinjam mau apa ya pinjam aja gitu. Jadi nggak ada sih kalau saya itu biarin aja, nggak ada password ya kan. Kalau istri, anak bahkan ya buka aja ya, apa namanya. Buat saya silahkan aja. Apa yang mau dilihat gitu kan, nggak ada juga. Ya, apa yang mau di chat juga di WA juga chatnya chat ya kerjaan ya kan. Chat yang gitu doang, bukan chat kepada someone, nggak ada ya kan di situ. Jadi memang menarik bahwa ketika kita ingin membentuk sebuah keluarga yang tanda kutip prototipe ya, yang Islami ya begitu ya, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama itu, memang harus dimulai dari tadi. Yang pertama adalah teladan ya, Bang Hamdi ya. Gimana mau baik anak-anaknya kalau bapaknya nggak sholat gitu ya. Gimana bapaknya mau diikuti anak-anaknya kalau misalnya bapaknya sendiri atau orang tuanya tidak bisa memberikan teladan yang baik ya. Nah, konteks yang lainnya mungkin kita bicara sedikit ekstrim ya, Bang Hamdi ya. Dalam nilai-nilai agama misalnya ya, ini sebuah contoh saja, misalnya bagaimana Rasulullah SAW itu membolehkan kita itu memukul ya, atau dalam arti bukan tanda kutip menyakiti ya, artinya membuat semacam jerak ke anak yang nakal gitu. Ini bagaimana konteksnya, Bang? Iya, memukul ya. Jadi ini juga KDRT juga awal dari sini sih sebenarnya, ya kan. Memukul, misalkan suami dalam Islam itu diperbolehkan memukul istri, tapi mukul itu mesti pakai yang yang halus banget mukulnya ya kan. Yang mesti bagian yang doang di paha misalnya gitu doang. Pukulnya juga cuman gitu, bukan dipukul ditempeleng gitu, nggak boleh. Itu jangan-jangan salah menafsirkan. Jadi dipukul tuh kata para ulama, mukulnya kayak pakai pensil, tuh pakai apa yang lembut banget, cuma gituin doang mukulnya, bukan tidak menyakitkan, cuma gitu doang. Ya. Nah kemudian salah pahami gitu ya. Anak juga sama, memukul tuh bukan ditempelengin, digebukin gitu, bukan. Pukul juga ambil daerah yang nggak berbahaya, itu pun cuman ya gitu doang gitu, gitu misalnya gitu aja gitu ya, nggak dipukulin gitu ya. Sekarang terjadi malah. Enggak, sekarang kan child abuse tadi kan, kekerasan ya, anak dipukulin, dicubit, apa yang dibanting. Bahkan 70% anak pernah dicubit, surveinya. Cubit, cubit, tuanya dan guru kan ya? 70%. 70% ada cubit. Yang 30% bahagia benar tuh, bapak dicubit ya. Jadi salah ada perlakuan kayak gitu. Mengenai hukuman tadi ya. Sebenarnya gini, kalau mengenai hukuman atau punishment itu dicari aja sesuatu yang memang anak nggak suka gitu ya. Anak yang memang dia jadi nggak suka banget gitu. Kasih aja yang itu gitu. Misalnya ada hak-hak privacy dia yang kalau dicabut dia nggak suka nonton YouTube misalkan, internet apa segala macam kita cabut gitu ya. Untuk sekian waktu lamanya gitu. Itu kan bentuk hukuman gitu. Karena ada anak yang misalnya gini, kasusnya gini. Guru TK-nya udah ini ya, udah merasa susah lah gitu ya, sampai dia ngancem gini, ini kamu nakal-nakal, Bu Guru bilangin mama, kata guru TK-nya ya kan.
Anaknya bilang, bilangin aja, katanya. Aku nggak takut, katanya. Paling juga ada cubit, paling juga ada jewer, ya, nggak sakit, ya kan gitu. Nah itu jadi apa namanya? Berarti hukuman kan nggak Nggak efektif, efektif, gitu ya. ya. Cari aja yang itu. Nah hukuman kalau bisa mendidik, ya. Bisa jadi kalau dulu cubitan efektif, kalau sekarang nggak efektif ya. Bisa Beda, jadi ya. apa namanya, ambil handphonenya bisa Iya, jadi lebih efektif iya, gitu ya. Oke. misalnya untuk beberapa saat Ya. lamanya. Itu Oke. hukuman sih, ya. Gitu. Sangat menarik ya pembahasan kita kali ini ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana solusi yang terbaik dalam pandangan agama ya, bahwa yang pertama tauladan, ya komunikasi, keterbukaan, punishment pun boleh ya, asal memang itu efektif ya. Tidak sembarangan menyakiti dan sebagainya itu. Barangkali bisa disimpulkan Bang Hamdi, kira-kira apa sih inti dari pembahasan kita sepanjang ini? Eh, sebagai kesimpulan begini, Bapak Ibu sekalian, pemirsa ya, apa namanya, terkait dengan masalah rumah tangga ini ya, kan semua orang pasti punya cita-cita Ya, ingin ya. membangun rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang katakanlah Harmonis ya. harmonis ya. Satu hal barangkali bahwa menjadi apa seorang ayah yang baik gitu ya, ibu yang baik, suami yang baik, ada ayah yang dambaan, suami yang dambaan, itu butuh proses gitu. Proses ya. Jadi proses lah yang mendewasakan kita, membentuk kita menjadi seorang ayah dan ibu yang baik ya, yang efektif dalam mendidik anak. Jadi bukan semata-mata karena mendengarkan channel ini gitu ya, mendengarkan seminar, parenting apa gitu, semua hanyalah pengetahuan gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya dari prosesnya, kita bisa nggak mengambil satu insight gitu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ilmu itu kan ada 3 tingkatan gitu ya. Tingkatan yang pertama adalah teori. Jadi hari ini Bapak Ibu Bapak sekalian dengerin saya, ini teori ya kan. Nah, teori hanya sebuah teori gitu. Kalau nggak diamalkan, nggak di terapkan, nggak jadi pengalaman ya kan. Yang kedua kata Al-Ghazali ya pengalaman ya kan. Hasil dari penerapan teori. Yang paling tinggi kata Imam Ghazali adalah pemahaman atau insight yang diperoleh dari akumulasi perjalanan hidup seseorang. Dia bisa nggak dapat insight apa yang dia dapat. Itulah yang mendewasakan dia, yang membentuk dia menjadi orang tua yang efektif gitu ya kan. Dan tentunya ya kita nggak harus apa ya menjadi seorang yang superhero gitu kan, menjadi serba bisa, menjadi sangat percaya diri. Enggak, semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyaklah berdoa karena Allah lah yang akan membolak-balikan hati anak kita, yang akan membantu kita dalam mendidik anak ya, hanya Allah saja gitu yang kita kan terbatas ya, cuma berapa jam ya, tapi Allah lah yang punya kuasa. Nah, itu barangkali. Oke. Luar biasa bahwa tadi sudah disampaikan closing dari solusi yang terbaik yang harus kita ambil dalam mensikapi permasalahan yang timbul di lingkungan keluarga kita. Intinya adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah keluarga yang baik ya, suasana keluarga yang harmonis, yaitu tadi ya bukan sekedar teori yang harus kita perbanyak ya Bang Hamdi ya, tetapi bagaimana kita menjadikan sebuah pengalaman dalam hidup dan kita mengambil sebuah insight atau benang merah dari perjalanan hidup kita. Oke, sahabat Yamani, demikian tadi kajian kita tentang keluarga dari rangkaian kajian berseri Yamani Road to Ramadan, Jannah from Home. Saksikan kajian-kajian berikutnya, tentunya dengan kajian-kajian yang menarik lainnya dan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dalam materi-materi yang lain. Dan saksikan juga kajian-kajian online kita di Instagram, YouTube, dan jangan lupa ini yang paling menarik, dapatkan giveaway ya, souvenir hadiah dari Yamani yang bisa didapatkan melalui program dengan mengikuti program Instagram ataupun YouTube yang akan kita berikan informasi-informasi berikutnya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.